Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Hanan Yoko berjumpa dalam program Dialog Interaktif dengan tema Ayo Cegah Stunting. Judul yang kita angkat pada malam hari ini adalah Ayo Cegah Stunting dengan Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, untuk mengangkat tema ini, di studio sudah hadir 4 orang narasumber. Pertama, sudah hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, Bapak Krisyanto AP. Lalu narasumber kedua, di studio sudah hadir Ibu Heni Sutikno, SIT, MKes, sebagai Kabid Pengendalian Penduduk. Narasumber kita yang ketiga sudah hadir Ibu Yuliani SH. Beliau adalah Koordinator PLKB Purwokerto Barat. Terakhir narasumber kita yang keempat, pemirsa, sudah hadir. Ini Mas atau Bapak ini? Mas. Mas ya. Mas Raditya Pradipta SK. Ini beliau adalah PLKB dari Purwokerto. Saya sapa ini pemirsa para narasumber kita. Apa kabar Pak Kris, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah nyanyi belum hari ini Pak? Hari ini belum. Pemirsa, Pak Kris ini jago dan hobi nyanyi. Mungkin seandainya suruh mau dialog apa nyanyi, pilih mana Pak? Pilih nyanyi. Oke, terima kasih Pak Kris sudah hadir. Lalu Bu Heni, selamat datang Bu di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ini. Lalu sudah hadir PLKB kita nih, Ibu Ani. Ya, panggilannya Bu Ani aja. Panggilannya Bu Ani, lalu Mas Radit. Salam Mas, kenal. Selamat datang di studio Satelit TV Pak Kris. Ya, terima kasih. Kali ini baru pernah sini. Baru kali ini. Oh, alhamdulillah. Jadi kita kenal nih dengan studio. siap. Harapannya ke depan bisa sering-sering Ya. datang, tapi nggak ada nyanyi nih. Insyaallah. Apa aja. Satu saat bisa ngisi program nyanyi nih. Siap. Oke, pemirsa, kita akan membincang tentang stunting. Ngomong-ngomong, masih ada stunting ini Pak Kris? Alhamdulillah sampai sekarang masih. Masih. Iya. Kalau stunting itu sebenarnya apa sih Pak Kris? Stunting ini kalau secara pengertian kan kondisi gagal tumbuh karena kurangan energi kronis ya. Kemudian ditandai dengan berat badan yang kurang, kemudian tinggi badan yang kurang di usianya ya, seperti itu. Cuma yang perlu dicatat bahwa stunting ini bukan hanya karena faktor gizi saja, tapi juga karena perilaku atau pola asuh. Penyebabnya bisa karena pola asuh juga. Itu. Jadi tidak hanya karena gizi, tapi pola asuh ya. Oh, terus untuk kondisi di Banyumas, angka stuntingnya seperti apa Pak? Baik, sebelum jawab itu ya tentunya kita acu ke pemerintah pusat dulu ya. Jadi ini kan atas perintah dari sesuai dengan aturan dari Peraturan Presiden Nomor 72 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana diminta kepada seluruh daerah, terutama dari mulai Pak Gubernur, Pak Bupati, kemudian Pak Camat, para desa semua saja, Pak Kelurahan, supaya untuk berbahu-membahu untuk mempercepat penurunan stunting. Karena kalau mengikuti standar nasional ini targetnya harus 14%. 14% prevalensi. Banyumas sebenarnya pada tahun 2022 itu sudah optimis, sudah di angka 16,6% ya. Jadi sudah 16,6%, tapi begitu 2023 hasil survei kesehatan Indonesia ternyata cukup tinggi, 20,9. 20,9 ya. Cukup di atas angka. Iya, ada angka nasional juga. Kemudian di 2024-nya alhamdulillah ada penurunan. Jadi 19,6% saat ini prevalensi stuntingnya. Oh, berapa Pak mau? 19,6. Oh, 19,6 ya. Ada penurunan ya? Ada penurunan. Hanya 1 digit. Iya, hanya 1,3 ya. Oke, nah ini yang butuh upaya percepatan ya. Siap, itu dari amanah dari Perpres 72 2001. Di mana salah satunya mungkin kita ingat ada 5 pilaran pasti ya, rencana aksi nasional percepatan stunting, di mana di situ ada komitmen pimpinan daerah, kemudian adanya konvergensi, artinya upaya dari berbagai daerah untuk intinya langkah-langkah program yang untuk percepatan penurunan stunting, dan juga ada KIE atau Massive Information System, kemudian juga ada ketahanan pangan, dan yang kelima
sistem satu data, monitoring satu data. Sehingga itu. intinya menyelesaikan permasalahan itu ya tentunya data harus satu untuk memudahkan intervensi. Karena nanti stunting ini intervensinya ada spesifik maupun sensitif. Jadi, Luar biasa nih. ya Sudah ngelotok sekali ya Pak. luar biasa. Luar biasa nih memang pelotokannya. Iya. Oke, siap. Berarti upaya penanganan stunting ini memang terus dilakukan gencar sampai ke tingkat Ya. bawah RT RW juga. Ya, Oh, otomatis. Ya. otomatis ya. Oke, saya bergeser ke Bu Heni ya Pak ya. Ya. Oke, Bu Heni barangkali bisa diceritakan latar belakang kemudian lahirnya Genting. Langsung ke Genting aja nih Bu ya. Siap. Itu apa Bu? Baik, terima kasih Mas Hanan. Hanan. Jadi Genting ini adalah salah satu dari program unggulan Bapak Menteri kita, Bapak, adalah Quick Win. Program 5 unggulan Quick Win diantaranya adalah Genting, Sidaya ya Bu Ani, kemudian Gati, Gerakan dan Super App sama Tamasya ya. Jadi Taman Asuh Sayang Anak. 5 program unggulan Bapak Menteri kita, Bapak Kemenduk Bangga, BKKBN itu diantaranya adalah Genting. Nah, latar belakangnya tentulah tadi yang dikatakan Pak Kepala Dinas, stuntingnya masih tinggi dong. Stuntingnya masih tinggi itu hasil survei kesehatan Indonesia, hasil survei status gizi Indonesia. Itu bisa tahunan, bisa 5 tahunan. Tetapi sebetulnya stunting di Banyumas, kalau kami bekerja sama dengan tadi yang dikatakan Pak Kepala Dinas, tim konvergensi, itu kami bersama-sama satu data dibimbing oleh Bapedalitbang, itu kita berada di 14-16%. Pada kenyataan hasil timbang serentaknya. Timbang serentaknya. Iya, yang dilaporkan oleh survei status gizi Indonesia kenapa 19 awalnya 20 itu karena bukan timbangan saja yang diperiksanya. Iya. Jadi ada beberapa indikator yang harus diperiksa, dicari oleh tim, Pak. Oke, jadi itu latar belakang. Nah, tentulah kenapa ada Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, karena pemerintah dengan sumber dana terbatas, fokusin, kemudian kendala-kendala yang lain seperti SDM, anggaran dan lain-lain, maka mari kita mengajak seluruh elemen berpartisipasi bahwa pencegahan stunting ini adalah tugas bersama, bukan tugas Dinas Kesehatan, Dinas DPPK BP3A, Bapak Bupati saja, Bapeda saja, Dinas Pendidikan, Kemenak, seperti itu. Oke, jadi ini dikandung maksud bangun dong bersama-sama ya. Bangun bersama-sama mencegah stunting, turunkan stunting di Banyumas. Memang program ini dari pusat ya. Jadi harapannya Pak Kes dengan tayangan ini banyak nantinya pemirsa masyarakat yang mau menjadi orang tua asuh. Iya. Oke, siap. Kita tahan dulu nih para narasumber. Pemirsa, tayangan ini dimaksudkan untuk mengajak lebih banyak masyarakat ya, untuk peduli dan terlibat dalam pencegahan stunting. Nah, kita akan ulas lebih dalam setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Epo. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif Ayo Cegah Stunting dengan Genting. Ini kami mengajak masyarakat segala lapisan ini untuk terlibat dalam upaya untuk menurunkan angka stunting, mencegah stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ayo Cegah Stunting di Banyumas ataupun ini program pemerintah ya Pak ya? Ya. Bagaimana pelaksanaannya ini? Barangkali bisa direview. Terima kasih. Sebelum saya jawab Genting, sampaikan terlebih dahulu bahwa di Banyumas sebenarnya upaya pencegahan stunting sudah cukup banyak dilakukan. Antara lain yang pertama yang mungkin tidak dipunyai oleh kabupaten kota Jawa Tengah ataupun se-Indonesia lainnya yang cukup kita banggakan itu ada program OPD dan rumah sakit pendamping kecamatan. Jadi tiap kecamatan ada 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas ini didampingi oleh OPD atau dinas badan terkait, kemudian dengan rumah sakitnya mendampingi satu kecamatan. Ya, cara pelaksanaannya mereka intervensi bisa pemberian PMT, kemudian mungkin juga bisa sanitasi, ya, bisa RTLH, karena kan stunting bukan hanya sekali lagi bukan masalah gizi ya, tapi sanitasinya juga dan sebagainya. Nah, kemudian perubahan perilaku. Nah, langkah kita yang pertama jadi Banyumas ini punya OPD rumah sakit pendamping ini di SKK Bupati tahun 2022.
Kemudian yang kedua, kita punya Perbup 59 2023 tentang strategi komunikasi perubahan perilaku. Strakom, di mana di situ ada 6 pesan kunci yang harus dicatat, mungkin seperti minum tablet tanpa darah, kemudian cuci tangan pakai sabun, meresahkan balita ke posyandu dan sebagainya. Nah, itu dari perubahan perilaku. Nah, ini yang di luar genting. Kemudian berjalannya waktu di 2025 ini muncul Quick Win tadi yang disampaikan Bu Kabid ya, program dari BKKBN, program unggulan Quick Win, yaitu ada 5 program sekaligus, di mana salah satunya adalah Genting, kemudian Gati, kemudian ada Sidaya, kemudian ada Tamasya dan Super Ars. Nah, ini yang langsung menjurus ini kelihatannya yang harus penekanan utama ini yang kita langsung turun ini adalah Genting ya. Langsung turun untuk gerakan orang tua asuh cegah stunting. Dan ini sangat positif sekali karena ini intinya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mau dan peduli. Nah, pandangan kita begini Mas, jadi Mas Hanan ya, jadi banyak orang mampu di wilayah itu, tapi banyak yang peduli itu sedikit. Jadi belum tentu mampu itu peduli kan begitu. Sehingga dengan program Genting ini harapannya nanti kita bisa menggerakkan para stakeholdernya, kemudian dari mulai Pak Bupati, dari kemudian OPD, bahkan Forkompimda ya, bisa Kapolres, Caljari, kemudian juga Dandim, kemudian juga dari akademisi, semua kita gerakkan intinya untuk bersama-sama menjadi orang tua asuh cegah stunting. Nah, caranya, teknisnya, jadi memberikan untuk satu balita atau bumi atau menyusui itu jadi sekitar 2,7 juta. Jadi per hari 15.000 untuk anak keluar risiko stunting itu. Jadi dimulai dari Pak Bupati kemarin sudah membantu 5 ya, alhamdulillah. 5 berarti kali 5 kali 2,7 ya. Kemudian juga dari asisten, kemudian dari Pasekda, kemudian dari Dewan. Nah, ini sudah memberikan contoh sampai dengan OPD, kemudian juga sampai ke kecamatannya di wilayah ya, dimotori oleh Pak Camat. Jadi Pak Camat juga kan bisa ada, Forkompimda itu ada Pak Camat, ada Kapolsek, ada Danramil. Nah, ini misalnya Pak Camat ambil berapa, Pak Kapolsek berapa, Danramil berapa, Puskesmas berapa, KUA berapa, kan di kecamatan itu ada 5 unsur itu ya yang bergerak. Sehingga bisa dirembuk bareng. Nah, itu jadi alhamdulillah di Banyumas ini target kita Genting sekitar 9.255. 9.255. Ini dasarnya karena angka stuntingnya waktu itu 20,9, cukup tinggi. Nah, pasarannya itu sekitar 9.255 dan sekarang alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah sekitar 88,14% ya. Oke, pencapaiannya baru sudah di angka itu sudah luar biasa. Banyak teman-teman yang di lapangan terutama ya Bu Ani, Mas Radit, terutama yang di lapangan ini yang luar biasa sekali. Oke, jadi harapannya ini bisa menyasar lebih banyak lagi elemen masyarakat untuk mau menjadi gerakan orang tua. Kan ada banyak nih mungkin selebgram, YouTuber, itu juga jadi sasaran Pak. Betul, contohnya di Purwojati. Itu di Purwojati sudah launching Genting ya, itu di Purwojati. Memang semua tergantung camat ya, Pak Camat kan yang bisa menggerakkan dibantu teman-teman PLKB. Nah, di sana di Purwojati ada YouTuber juga yang sudah cukup terkenal juga, itu membantu 20 juta. Wah, ini berarti benar-benar mengetuk hati. Dan dari SMP, PLKB sudah pasti, dari PLKB, Puskesmas 10 orang. Oh, PLKB ada 20 orang. Oh gitu ya. Luar biasa. Coba kita geser ke para PLKB ini. Di lapangan seperti apa nih, Ibu? Barangkali dari Ibu dulu ya untuk menjangkau masyarakat Genting itu. Sosialisasinya juga. Sana. Kalau kebetulan di Kecamatan Purwokerto Barat ini kan sejarahnya udah lama untuk ada dasyat. Pada saat itu Pak Bupati dasyat. Dasyat itu apa ya? Itu program Dapur Sehat Atasi Stunting. Itu kita launching tahun 2022. Pada saat itu pas Pak Bupati dapat penghargaan apa ya Pak? Ya, Satya Rencana Wilayah SWK. Iya, itu mulainya itu titik awalnya itu kita launching pada saat itu untuk dasyat ini Dapur Sehat Atasi Stunting itu di masing-masing wilayah di Kecamatan Purwokerto Barat. Pada saat itu Pak Camatnya Pak Agus Riono itu memang beliaunya punya ide untuk membuat sodakoh stunting, sodakoh untuk pengentasan stunting ini. Jadi masing-masing dawis mereka memberikan sodakoh semacam iuran seperti itu, kemudian
ada juga dari donatur Catin, dan mereka masak setiap hari. Timnya tim dahsyat. Tim dahsyat ini yang kemudian saat ini tahun 2025 ini reinkarnasi atau saya kembang atau saya apa sih bahasanya Mas Radit ya. Jadi programnya tetap program genting tapi dilaksanakan oleh tim dahsyat. Iya, jadi dahsyatnya nggak hilang tapi program gentingnya juga tetap berjalan. Dimodifikasi atau apa namanya itu bahasanya. Nah itu untuk masing-masing kelurahan di Kecamatan Purwokerto Barat itu ada tim dahsyatnya sendiri-sendiri dan mereka masak setiap hari, Mas Hanan. Setiap hari ya? Setiap hari. Masaknya di mana itu, Bu? Masaknya di tempat kader ya, Bu? Di tempat kader. Setelah jadi makanan baru didistribusikan. Saya kira ada tempat khusus enggak ya? Jadi di dapur. Enggak, di dapur. Manfaatkan. Ini yang ada. Yang ada karena kan kita untuk masing-masing dawis itu di Kecamatan Purwokerto Barat sumber dananya ya, itu dari dawis 10.000 setiap bulan. Di luar itu ada nanti donatur juga ada. Seperti contohnya itu kalau di Kedungulu itu Soto Loso Jalan Bank itu memberikan rutin, kemudian Bu Dr. Rosdiana itu memberikan rutin juga donatur. Nah, dan selain dari Catin juga memberikan donatur. Jadi kita sudah berjalan sejak tahun 2022 sampai dengan saat. Jadi sebuah gerakan sosial ya, menggerakkan masyarakat saling membantu. Karena kalau di kota itu beda dengan saya pada saat di Sumbang, mungkin Mas Radit pada saat di Kalibagor, itu mereka punya anggaran ADD desa yang bisa dimanfaatkan atau dana desa bisa. Contohnya kemarin bagus sekali ya, sampai ratusan juta dialokasikan untuk dahsyat ini. Kalau di kota harus benar-benar swadaya masyarakatnya ya. Iya, oke, siap. Terima kasih. Barangkali bisa ditambahkan ini, Mas Radit, bagaimana di Purwokerto Selatan penggerakan masyarakat? Kalau di Purwokerto Selatan hampir mirip, sudah diawali dengan dahsyat dulu ya, gitu. Cuma memang kami sempat bahasanya itu berhenti dahsyatnya. Jadi kami harus memulai lagi dari tahapan sosialisasi, pendekatan ke PKK, kemudian ke Pak Lurah sampai ke kader-kadernya, baik kader KB maupun kader Posyandu ini, sehingga kita sepakat. Jadi ada kesepakatan ulang yang disepakati bersama Pak Lurah ini agar keluarga bisa atau dawis bisa menyumbangkan. Jadi pergerakannya bisa melibatkan langsung warga masyarakat itu. Oke, siap-siap. Terima kasih nih. Pemirsa, tadi sudah kita dengar bahwa ini pencegah stunting ini butuh bersama ini dari dukungan dari elemen masyarakat. Khususnya tadi yang ceritakan tentang genting, ini kita mengetuk kepedulian, kedermawanan dari semuanya, bisa ya tokoh-tokoh masyarakat, pejabat publik, tokoh politik sampai ke masyarakat. Tadi ada YouTuber juga ya yang selebgram sudah nyumbang. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan Ayo Cegah Stunting dengan genting setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Ayo Cegah Stunting dengan genting. Nah, ini program dari Kementerian Kemendut Bangga BKKBN Pusat. Nah, ini di Kabupaten Banyumas ditangani di Dinas DPPKB P3A, luar biasa nih. Nah, ini sudah hadir beliau kepala dinasnya langsung. Pak, saya ingin bertanya nih Pak Kris. Saya kan juga awam nih, bisa dikatakan baru dengar nih Pak, mohon maaf ini. Jadi ini gerakan yang menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap stunting, dan saya kira perlu terus didorong ya Pak. Saya yang tinggal di kelurahan barangkali sepertinya ya interaksi atau sriwing-sriwing yang masuk ke kuping ini masih terbatas. Kuncinya di mana nih Pak? Baik, jadi gini Mas, jadi genting ini kan di 2025 ya, program genting ini, quick win ini di 2025. Kemudian untuk sosial tingkat kabupaten kita sudah melaksanakan juga pada saat kunjungan Pak Sesmen juga menyampaikan tentang program genting ini dengan target yang cukup luar biasa sampai 9.255. Kemudian dari BKKBN provinsi yang sudah turun ke Kabupaten Banyumas, kita juga otomatis turun ke bawah. Artinya dari
tingkat kabupaten, kemudian tingkat kecamatan ada. Kemudian kita ada kegiatan rembuk stunting ya, kemudian ada juga mini lokakarya. Mini lokakarya setahun bisa 8 kali ya, ya. 8 kali dalam 8 kali dalam setahun, dan inilah sarana untuk komunikasinya tingkat kecamatan ya. Mini lok tingkat kecamatan ini semua bisa merembuk tentang masalah stunting, di mana pada saat mini lokakarya ini diundang dari unsur Forkompimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kemudian Forkompimcam plusnya ada kepala KUA, kepala puskesmas, ditambah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari akademisi kalau mungkin ada di wilayah itu, termasuk juga orang-orang yang mungkin dianggap ya mampu dan mau peduli, kita undang juga di situ. Dan di situ akan dibahas dan kita sosialisasi tentang genting ini, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Sebenarnya orang tua asuh stunting ini sudah lama ya. Sebelum ada genting kita sudah banyak. Pak Camat mempelopori, aku misalnya 2 orang dari kecamatan misalnya, kemudian dari polsek berapa 1 orang, dan ramil 1 orang, itu sudah ada sebelum ada program genting. Termasuk tadi yang dahsyat disampaikan Bu Ani, Mas Radit juga sudah ada sejak 2022 ya. Nah, kemudian juga itu tingkat di kecamatannya. Kemudian kita juga punya pasukan istimewa yaitu TPK, tim pendamping keluarga, di mana ada 3 unsur. Di situ ada unsur dari PLKB, KB, kader KB, kemudian kader PKK, dan satu lagi kader tenaga kesehatan. Nah, mereka inilah yang luar biasa intinya mendampingi keluarga risiko stunting di lapangan. Kita punya 3.807 pasukan ya, TPK. 3.807 orang, luar biasa. Nah, inilah saya berharap sosialisasi ini tidak pernah putus terus ya, selalu digaungkan, karena kalau sudah berhenti kita udah mulai capek-capek ya udah repot, tapi harus terus intens terus ya. Oke, nah ini kalau sosialisasi ini kemudian diterima oleh masyarakat, kemudian ada yang pengen menjadi orang tua asuh, syaratnya seperti apa, ke siapa dia harus menghubungi Pak, kontaknya Pak? Jadi gini, kita ada tingkatan ya, terutama kita punya pasukan khusus ya, pasukan khusus DPPK BP3 ini beliau PLKB. Ini narasumber segala sumber. Artinya setiap apapun ada suatu program, ada program apapun, mereka yang punya ujung tombaknya adalah mereka. Nah, sehingga koordinasinya dengan teman-teman dari PLKB karena menyangkut di wilayah ya. Nah, cuma ya memang tadi disampaikan keterbatasan kita, hanya 1 PLKB, mungkin 1 kecamatan hanya 2 orang. 2 orang. Atas banget ya. Iya, bayangkan ketika desanya sampai 20 desa, ya kan? Kalau di tingkat desa kan ya, seperti di Cilongok, kemudian Sumbang, 19 desa. Ya. Kalau di kelurahan kan masih paling 7 kelurahan, rata-rata 7 kelurahan. Tetapi juga berat juga karena penduduknya padat. Gitu. Jadi tinggal bagaimana teman-teman nanti kalau ada yang berminat untuk menjadi donatur ya tentunya ini nanti beliau-beliau yang nanti akan. Berarti bisa menghubungi para penyuluh KB di kecamatan Mas gitu. Nanti akan sama penyuluh KB akan dikoordinasikan ke tingkat kelurahan atau desa, berapa nominalnya atau berapa dia mau mengampu anak asuhnya, data anak asuhnya siapa saja kami ada ya gitu di tingkat desa kelurahan kami di kecamatan punya datanya, di tingkat desa juga ada datanya di tingkat desa. Oke, pemirsa, jadi yang tergugah ingin menjadi orang tua asuh ini sebuah mulia ya Pak ya, panggilan jiwa yang mulia untuk mengentaskan stunting, bisa menjadi orang tua asuh, cegah stunting. Lah, pemirsa bisa menghubungi para petugas PLKB di seluruh kecamatan. Ada ya yang bawa motor biru Mas. Ya, warna motornya biru, smash kalau nggak Jupiter. Smash atau nggak Jupiter. Yang ada 2 anak. 2 anak. Ada stiker 2 anak ya. Tambahlah 1 lagi. Yang motornya bagus sekali. Dan tadi ketika Anda sudah bisa datang ke kantor ya, kantor PLKB, di sana ada data-datanya ya. Itu ya, ada data-datanya. Terus bisa bagaimana teknis selanjutnya? Apakah membayar atau gimana sih ini kalau mau jadi orang tua asuh itu? Tadi angkanya memberikan iuran atau sodako lah. Istilahnya kita itu sodako, itu sifatnya sukarela. Nominalnya tadi per anak per hari 15.000 kali 30. Ya, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan kan. Oh gitu. Berarti rentang orang itu menjadi orang tua asuh itu bagaimana sih? Mau ditanya teknis sekali. Saya jelaskan ini ya. Jadi ini contoh di kecamatan saya ada beberapa yang ingin menjadi donasi, tapi dia kalau secara standar program memang
anak asuh ini diasuh selama 6 bulan, 2.700.000. Tapi bagi 15.000 per bisa hari. 3 bulan, bisa 6. Gitu. Tapi jika memang misalkan saya hanya bisa 500.000 dan hanya sekali, itu tetap akan kami fasilitasi. Tapi nanti akan kami gabungkan dengan donatur lain yang memang juga ada. Sehingga nanti donatur itu tidak hanya sendirian. Tidak hanya sendirian. Gitu. Target 2,7. Gotong royong. Semangatnya gotong royong itu. Nah ini pemirsa, jadi jangan terus khawatir terpatok uang segitu. Izin Mas Anam, bisa saya tambahkan bahwa untuk bentuk sumbangan gerakan orang tua asuh itu tidak hanya uang. Ada 4. Apa aja itu? Satu adalah PMT tadi, memang berbentuk anggaran ya Bu Ani ya. Iya, Jadi makanan intervensinya siap saji. itu bisa PMT, makanan siap saji dengan 15.000 per hari per orang, bisa air bersih, minum air bersih di lingkungan keluarga yang berisiko stunting, kemudian bisa jamban. Ada 4. Satunya adalah edukasi, penyuluhan dan pendampingan. Nah, memang yang untuk penyuluhan pendampingan itu harus sudah diberikan makanan nutrisi dulu, dan edukasinya harus bersama nakes. Tujuannya apa bersama nakes? Karena setelah diberi makan oleh dasyat, kader dengan para PLKB, nakes itu mengedukasi dan memantau berubah nggak dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi jangan sampai mungkin masyarakat di sini aku nyumbang 500 ya sudah, enggak. Nanti gentingnya berjalan tidak, stuntingnya turun tidak bisa diintervensi, tidak bisa dievaluasi dong. Jadi boleh memberikan sumbangan berupa tadi bantuan uang. Sasarannya juga tidak anak saja Bapak. Sasarannya ada 3. Ada ibu hamil boleh disumbang dengan gizi yang baik, dengan baduta yang gizi kurang juga, dan ada ibu nifas. Jadi tidak melulu ke balita. Nanti ibu hamilnya kurus kering, siapa yang ngurusin gitu ya. Dan ibu menyusui juga wajib. Pencegahan stunting adalah ayo kita putus rantai dengan mencegah dari sasaran tadi. Sasaran itu adalah ada dari mulai calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, bentuknya tidak makanan saja. Tidak makanan saja ya. Aku mau nyumbang jamban karena ini ada keluarga berisiko stunting nih. Jadi butuhnya jamban. Jadi boleh ya Mas. Jadi tidak harus melulu uang ya. Tidak harus melulu uang, tidak harus melulu makanan. Jadi ada 3 lainnya. Ada jamban, air bersih, ATLH juga bisa. ATLH. Ini rumahnya umum, ada bayinya. Bisa gotong royong, satu RT atau satu RW untuk membangun rumah itu jamban itu bisa. Iya, namanya keluarga beresiko stunting. Sasaran stunting dan gentingnya ada di para PLKB dan TPK tadi. Oke. Ya ini saya jadi bisa dapatkan gambaran ya. Iya. Bisa jadi kan yang genting udah banyak nih, uangnya banyak, mau diapain? Oh, mana jamban yang kurang? Oh, mana ini air yang tidak bersih? Iya. Saya kira jadi tayangan bermanfaat ini Pak Kris, bisa mengedukasi, mengajak, dan juga tadi gotong royong ya, aspek gotong royong bareng-bareng, bagaimana peduli ke lingkungan. Apalagi kalau datanya sudah bisa dikasih tahu mungkin ke RT, oh ini ada yang harus dibantu bareng-bareng. Kemudian ada upaya ya membangun gotong royong kebersamaan tadi ya. Nah, didiskusikan di rembuk stunting atau di mini lokakarya yang setiap bulan di tingkat kecamatan. Oh, setiap bulan ya? Setiap bulan? Ya, 8 kan hampir setiap bulan ya. Nah, ini harus dipantau terus ya Pak, kecamatan mana yang nggak jalan mungkin. Yang banyak stuntingnya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Airport. Pemirsa, kita lanjutkan kembali. Ayo cegah stunting dengan genting. Gerakan orang tua asuh cegah stunting ini mengajak Bapak Ibu sekalian, segala lapisan masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha, PNS, tokoh politik, ataupun selebgram, YouTuber, segalanya lah, semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama berkenan, bersedia, bergotong royong menjadi orang tua asuh. Tadi syaratnya sudah disebutkan. Nah, saya pengen bertanya lagi nih ke Bapak Kris nih, Kepala Dinas. Pak, di saat ini kan pemerintah pusat juga ada program makan bergizi gratis nih untuk para pelajar di bangku sekolah ya.
Nah, ini juga tadi gerakannya kan juga sama kurang lebih nih, pemberian makanan gizi juga. Nggak tumpang tindih nih Pak. Ya, terima kasih Mas Anan. Jadi kita ada program Quick Win tadi ya, 5 program, salah satunya Genting. Kemudian juga pemerintah pusat, Pak Presiden punya program yang luar biasa yaitu MBG, makan bergizi gratis. Awalnya memang kita nggak dilibatkan ya Mas, di dinas kami kebetulan nggak dilibatkan. Tetapi karena ada MOU pada tanggal 25 Januari 2025, tempatnya di SPPG Sentul di Bogor itu, antara perjanjian kerjasama antara Kemenduk Bangga, Pak Wihaji dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Di mana salah satu poinnya adalah untuk bersama-sama salah satunya mencegah stunting juga, kecepatan penurunan stunting. Sehingga di poin itu intinya dari BKKBN turun Kemenduk Bangga intinya memberikan data-data tambahan. Jadi sasarannya di samping siswa, kalau yang kan siswa sasarannya, ini ada tambahnya 3B atau B3. Ya, B3 boleh 3B. Bumil, ibu hamil, bu menyusui, ibu menyusui, busui, kemudian balita dan PAUD. Ya, jadi ada 3 ya, 3 sama B3 ini. Nah, sehingga dengan adanya perjanjian itu atau komitmen bersama antara Kemenduk Bangga dengan Badan Gizi Nasional, turun langsung ke BKBN provinsi ya, sampai dengan ke kabupaten, sehingga kami dilibatkan. Otomatis teman-teman ini lagi yang repot lagi persiapan. Luar biasa nih teman-teman. Program ini belum ada lagi tambahan MBG karena anggarannya beda ya. Kita kan hanya menggerakkan, kita menyiapkan data ya, menyiapkan datanya, kemudian juga bersama-sama koordinasi dengan pejabat wilayah, kemudian para stakeholder yang ada di wilayah, nah, untuk menyiapkan data tadi ya, koordinasi dengan nanti membuat SPPG, karena di tiap-tiap kecamatan, ada beberapa kecamatan sudah dibuat SPPG ya, dapur untuk masalah MBG itu. Nah, kita tugasnya adalah menyiapkan data, siapa lagi? Mengawal ya, nanti mendistribusikan teman-teman. pendistribusinya bukan ini lagi, jadi bukan dari SPPG tapi dari kader kita dilibatkan distribusi untuk langsung ke rumah gitu ya. Jadi 3 sasaran tadi itu. Oke. Nah, ini sudah beberapa berjalan kemarin di Purwokerto Barat, sudah ada MBG, sudah di launching juga ya, launching MBG, dan kebetulan juga sasarannya memang belum semua ya, B3 belum baru. Jumlahnya sudah meningkat. Untuk saat ini sekitar 360 tujuan sampai hari ini. Tadi ulangi, Bumil, Busui, dan Baduta ya. Non-PAUD. Non-PAUD. Balita non-PAUD. Balita dan PAUD di bawah usia PAUD. Dengan demikian kan nggak tabrakan ini sama yang beda. Stunting beda. Karena yang data stunting tadi tidak termasuk kategori 3B ini Pak. Yang apa? Ini saya jelaskan Mas. Stunting masuk. Kalau kami kan punya data sasarannya secara menyeluruh satu kecamatan. Kami koordinasi ke SPPG. Jadi Genting ini karena swadaya, contoh di Purwokerto Selatan, kami baru bisa dengan Genting ini bersama dengan OPD pendamping dari Sekretariat Dewan, Sekretariat DPRD ini baru sekitar 60. Padahal jumlah balita yang perlu dibantu dan yang tidak mampu dan dia berat badan dan tinggi badannya di bawah standar umur itu ada sekitar 200-an lebih, 240-an. Lah sehingga yang kira-kira dia masih belum tercover oleh Genting, kami distribusikan menjadi penerima MBG. Nanti Gentingnya kami pasangkan dengan bidan kelurahan untuk melakukan edukasinya seperti itu. Jadi insya Allah tidak double penerima begitu. Oke, ini bisa sudah kami atur tangkap ya. Bareng-bareng ya. Oh, jadi ada kesibukan ngurus MBG juga yang saya baru tahu. Kalau tadi ada fungsi Satya saya Gatra, Gati, ini PLKB juga ketambah MBG. Oke. Nah terus proses MBG ini monitoringnya seperti apa Pak kalau dari? Jadi kita begini, awal ketika tindak lanjut dari hasil MOU itu ya, jadi BKBN instruksikan kepada kita untuk pertama membuat PIC dulu kan, PIC atau penanggung jawab tingkat kabupaten, kemudian Bu Kabid ya penanggung jawabnya dengan ya, kemudian di tingkat kecamatannya ada teman-teman PLKB. Nah PIC ini yang penanggung jawab ini Adi ya, otomatis ya pertama ya mensosialisasikan dulu lagi ya, karena kan masyarakat ini kan perlu terus-terusan sosialisasi. Mana Genting, mana MBG, ini harus dijelaskan semua, termasuk sasarannya. Itu begitu Mas.
Jadi kita turun-temurun seperti itu. Oke, pemirsa, ini saya juga jadi baru tahu nih Pak. Jadi untuk yang genting tadi orang-orang yang stunting itu tetap difungsikan, terus yang NBG tadi sudah sesuai dengan program dari pemerintah ya untuk para pelajar. Dengan demikian ini memang dorongan masyarakat agar mau menjadi orang tua asuh tetap harus diketuk ya, karena tadi ada yang tidak tercover oleh MBG juga kan. Nah, ini penting pemirsa, jadi silakan sekali lagi ini di segmen ini bagi Anda yang tertarik untuk ikut membantu mengentaskan atau menurunkan stunting di wilayah terdekat dengan kita, bisa di desa, di kelurahan, bisa menghubungi petugas PLKB terdekat di kecamatan, di seluruh kecamatan, dan nantinya para petugas ini yang akan melakukan data-data ya, data sasaran, sehingga mereka nanti bisa lebih tepat dengan siapa. Menambahkan misalnya sasaran genting itu adalah mereka yang terdata oleh para beliau PLKB di KRS dan di LC Mil ya Bu. Jadi tidak salah sasaran. Jadi mereka miskin, ada syarat keluarga, ada syarat mendapatkan program genting adalah mereka keluarga yang berisiko stunting. Pastilah diantaranya mohon izin miskin. Dari KRS itu ya Bu. Jadi jangan sampai kita memberikan program genting ke salah sasaran orang kaya gitu ya. Orang kaya mampu dan tidak bermasalah. Karena stunting kan bukan hanya orang yang kurang beruntung aja, tapi ada orang mampu pun anaknya stunting bisa jadi Mas. Prioritas genting itu adalah keluarga berprestasi. Sebenarnya saya tambahkan, semangat genting itu adalah mensosialisasikan bahwa stunting masih di sekitar kita, gitu, bahwa jadi mengajak masyarakat bahwa stunting masih di sekitar kita. Jadi yang miskin dibantu, terus kalau yang dia mampu berarti kan dia sadar akhirnya tahu bahwa stunting, anak saya bisa punya resiko stunting, sehingga pola asuhnya ya harus dibeneri. Sebenarnya semangatnya itu Pak. Itu ya, saya nangkepnya itu bahwa menyadarkan ada stunting di sekitar kita. Poinnya itu kalau dari Pak Menteri. Kalau kita tidak aware dengan kesehatan anak sendiri, bisa potensi yang Pak Kadin tadi sampaikan, penyebab stunting diantaranya ada pola asuh dan kesadaran masyarakat yang kita harus terus-terusan dibangun ya Bu. Dan satu lagi mungkin perlu ditambahkan bahwa stunting itu ya dibangunnya sejak remaja. Edukasinya sejak remaja sebelum hamil, dicegah jangan sampai ada penambahan angka stunting. Karena seperti itu. Siap. Terima kasih nih pemirsa, jadi tahu lebih banyak nih, tadi ada hubungan MBG yang dengan genting, keluarga beresiko, dan bagaimana menggugah program genting ini kan menggugah kepedulian masyarakat bahwa stunting ada di sekitar kita. Ketika itu tidak dicegah, bisa jadi malah orang itu sendiri yang bisa ikut terkena stunting ya. Kurang lebih itu, kita akan sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV Inyong Apple. Pemirsa, tak terasa hampir 1 jam kita membincang ayo cegah stunting dengan genting. Nah, ini kita bersama Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Banyumas, Bapak Kris, bersama Ibu Heni, Kabid Pengendalian Penduduk, dan PLKB, Ibu Koordinator PLKB, Bu Ani, dan Mas Radit. Nah, kita di sesi akhir ini pengen bicara tentang kendalanya nih barangkali Pak Kris, tantangan dan kendala. Tadi kan kita digugah bahwa genting ini untuk menyadarkan pola pikir kita, ada stunting di sekitar kita. Ayo bareng-bareng bantu pemerintah juga untuk mengentaskan stunting ya. Tantangannya apa sih Pak Kris? Yang pertama mungkin kaitannya dengan sosialisasi. Tantangan sosialisasi dulu, bahwa kita juga keterbatasan ya personil ya terkait dengan sosialisasi, sehingga kita perlu optimalisasi, perlu tambahan personil, terutama dari teman-teman PLKB ya. Jadi jumlah personil PLKB ini sangat minim sekali, karena bagaimanapun mereka sebagai ujung tombaknya kami di wilayah, sehingga kami berharap ada komposisi dari teman-teman PLKB ya, ada penambahan. Karena kita pensiun semakin habis itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan stunting. Tadi betul Mas Radit sudah sampaikan, namanya sosialisasi kan kita perlu ada kata-kata yang mungkin selalu bisa diingat masyarakat. Contoh tadi ya,
ternyata masih ada stunting di sekitar kita. Nah, ini kan warning kepada masyarakat ya. Jadi harapannya masyarakat juga tahu tentang stunting, apa itu stunting, apa penyebabnya stunting, bagaimana mencegahnya. Selama ini kan stunting digaung-gaungkan, tapi banyak yang belum paham apa itu stunting kan begitu loh Mas. Kemudian yang kedua, bahwa selama tim pendampingan dari teman-teman kami di tim pendamping keluarga tadi, yang mereka yang langsung turun ke lapangan, bertemu mendampingi keluarga stunting, banyak sekali kendala. Karena apa? Ya, dalam penyampaian pada saat edukasi, pada saat pendampingan itu banyak hal yang mungkin nggak pas dan sebagainya, dinilai nggak pas ya. Contohnya, siapa sih orang atau orang tua yang mau dikatakan anaknya stunting? Pasti tersinggung dan sebagainya. Sehingga di sini perlu edukasi yang baik, edukasi yang bagus dengan prolog-prolog yang bagus ketika mendampingi, dan ini dibutuhkan ya sosialisasi atau edukasi dari kita, dari mulai dari tingkat di kabupaten, kemudian kecamatan, dari teman-teman PLKB yang nggak kurang-kurang memberikan pembinaan kepada tim pendamping keluarga. Nah, sehingga tidak ada miss pada saat pendampingan, maksudnya baik kok malah jadi jelek gitu loh Mas. Itu yang di lapangan. Kemudian terkait program ya kendala kita memang banyak program, personil terbatas itu tadi Mas. Program ini belum selesai udah ada program lainnya kan gitu. Walaupun hampir sama ya. Contoh tadi dahsyat, ada genting, ini hampir sama. Sudah kita lakukan sebenarnya, tetapi mungkin karena ada program ini lagi yang harus kita sukseskan semua. Sehingga kami berharap ya minimal ya dari perhatian dari pemerintah, artinya anggaran, terutama anggaran. Satu sisi kita anggaran di refocusing dan sebagainya. Kalau dulu kan kita punya OPD rumah sakit pendamping Mas, yang saya sampaikan tadi ya, OPD rumah sakit pendamping. Contohnya kami Dinas DPP 3A mendampingi Kecamatan Kembaran. Rumah sakitnya mana? CIH. Nah, kita punya anggaran ya, ada anggaran juga untuk bantu PMT dan sebagainya. Nah, sekarang semua dipangkas ya kan. Dengan kondisi seperti itu, kita harus bisa memberikan kontribusi kepada warga risiko stunting. Ya, ini otomatis tantangan buat kita ya Mas. Tetapi sekali lagi karena ini program nasional, ya apapun kondisi kita, ya kita harus siap untuk melaksanakan dengan berbagai cara kita. Oke, siap, terima kasih nih. Jadi tergambar tantangannya ya Pak ya. Dia ada keterbatasan personil, anggaran, terus penerimaan masyarakat, sehingga sosialisasi ini terus perlu digencarkan. Barangkali orang sekarang publik itu tahu stunting, tapi upaya mencegah dan menggerakkan untuk kepedulian ini yang masih kurang. Ada yang tambahkan Bu barangkali terkait tantangan dan kendala tadi Bu ini? Kalau saya memang melihat dari data yang ada di Banyumas ini, penyebab stunting ini adalah satu memang asupan nutrisi kan, yang tadi disebutkan Pak Kepala Dinas, bahwa asupan nutrisi yang tidak adekuat pada 1000 hari pertama kehidupan. Kapan itu 1000 hari pertama kehidupan? Adalah sejak dia merasa hamil, melahirkan, menyusui sampai anaknya 2 tahun. Itu yang konsep masyarakat itu tantangannya kok agak abai ya. Padahal itu penting sekali golden period untuk asupan nutrisi dengan kualitas protein hewani yang baik. Nah, padahal kenyataan di lapangan tantangannya adalah sing penting anaknya waras, anaknya nggak sakit kok. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah bahwa kesadaran untuk merubah pola. Mohon maaf nih bapak-bapak, bayi-bayi atau anak-anak balita di Banyumas yang stunting itu ayahnya perokok. Boleh merokok deh. Jadi tadi asupan gizi, ayah merokok, lingkungan yang tidak baik. Jadi tantangan kita, lingkungan kita tuh masih, mohon izin ya, antara mungkin tempat mandi, tempat sumur yang diminum sama tempat penyerapan pembuangan tuh masih tidak sesuai standar. Jadi penyebab stunting yang ada di nasional, di provinsi maupun di Banyumas itu ada karena asupan gizi, lingkungan, pola asuh, sama tadi tidak higienis. Iya, soal lingkungan yang itu kurang sehat. Perlulah melibatkan semuanya. Terus apa lagi kendalanya Mas tambahin? Jadi kendalanya apa ya, mengajak orang menjadi orang tua asuh cegah stunting itu sulit. Karena banyak yang mampu tapi yang belum tentunya peduli. Kesadarannya harus sadar ya Pak ya. Harus. Nah, termasuk tayangan malam ini Pak, semoga ini bisa menggugah berapapun bantuan apapun juga kan, tidak harus nanti diawali dari Mas Hanan dan teman-teman. Ya, siap Ibu. Oke. Nah, kita di sesi akhir nih, kita ingin mendengar closing statement, penegasan terkait topik yang sedang kita bicarakan ini. Ayo cegah stunting dengan menjadi gerakan orang tua cegah stunting.
closing statement mungkin dimulai dari Bu Ani gitu. Nanti bergeser ke Mas Radit, Bu Heni dan Pak Kepala Dinas. Monggo Ibu. Harapan kita PLKB di lapangan itu bisa menggait sebanyak mungkin orang tua asuh untuk mencegah atau mengurangi angka stunting yang ada di Kabupaten Banyumas. Oke, tantangannya harus kerja keras ya Bu ya. Oh iya, tantangannya harus kerja keras karena ternyata di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali yang dengan katanya mampu, kaya, berpendidikan tinggi gitu, itu tidak menjamin mereka paham tentang stunting ini. Mereka malah cenderung menarik diri begitu anaknya diberi atau dikategori masuk stunted atau kategori stunting ini. Jadi ini butuh effort yang luar biasa untuk sosialisasi. Ya, jangan lelah Ibu, semangat ya. Semangat dong, selalu semangat teman-teman di lapangan. Harapan kita selalu lebih semangat lagi untuk mensukseskan program dari Kemenhub Bangga, Quick Win ini. Siap, terima kasih Bu Ani, Koordinator PLKB Kecamatan Purwokerto Barat. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya bergeser ke Mas Radit ya. Silakan Mas. Baik, kalau saya mengutip tadi pernyataan Pak Menteri Wihaji ya, bahwa semangatnya stunting ini adalah ingin memberikan mensosialisasikan bahwa stunting itu ada di wilayah, masih ada di wilayah kita, ada di dekat dengan kita gitu. Bahkan bisa jadi kita juga punya resiko anak kita untuk menjadi stunting tadi lah. Makanya program genting ini digulirkan untuk mengajak sebanyak orang peduli bahwa stunting itu masih di sekitar kita gitu, bahwa untuk menuju Indonesia Emas kita harus perbaiki generasi kita, salah satunya adalah pencegahan stunting ini. Nah, di genting ini dengan semakin banyak yang terlibat maka semakin paham bahwa stunting tidak hanya kekurangan gizi, tapi juga ada tadi akses sanitasi, air bersih, kemudian juga pola asuh ya. Perubahan perilaku. Begitu Mas Hanan. Oke, siap. Terima kasih Mas Raditya Pradipta, Sarjana Kesehatan Masyarakat ini PLKB di Purwokerto Selatan. Terima kasih tadi penegasannya, mengingatkan bahwa ada stunting di sekitar kita, dan ketika kita abai tadi terhadap faktor penyebabnya, bisa jadi menimpa pada keluarga kita. Semoga kita bisa mencegahnya bersama. Terima kasih Mas Radit. Selanjutnya kepada Ibu Heni, silakan Ibu. Cegah stunting itu penting. Ya, itu aja Ibu. Cegah stunting itu penting dari mana? Putus rantai dong. Mulai dari mana? Remaja tidak boleh anemia. Remaja tidak boleh kurus. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan bergizi. Karena dia harus melahirkan bayi yang sehat. Bayi yang sehat, dia harus menyusu ASI eksklusif. Nah, setelah 6 bulan baru tuh mulai mereka masyarakat saya ingatkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi sejak 6 bulan, karena dia adalah mulai pertama makan dengan aneka ragam makanan tinggi protein. Jadi lupakan yang sasetan, yang cuma hanya bubur, cuma hanya tepung. Kandungan kualitas gizi itu di 1000 hari pertama adalah dari mulai tadi hamil, menyusui 6 bulan ASI saja, tidak susu formula, baru 6 bulan dengan makanan bergizi, di samping tadi lingkungan yang bersih, kemudian pola asuh, dan selalu membaca, karena saya basic kesehatan dan bidan, jadi harus membaca buku Mirah Jambu Pink. Di situ adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, setelah masyarakat paham putus rantai stunting, ada bantuan-bantuan dari masyarakat tokoh untuk genting. Wah, ini nyambungnya di situ ya. Luar biasa nih. Rajutan jalinannya tadi ya, mutus rantai stuntingnya seperti itu. Tidak ada stunting baru, tidak bayi lahir stunting. Yang sudah ada curiga, kita ayo intervensi bersama. Oke, siap. Terima kasih Bu Heni, Kabid Pengendalian Penduduk. Terima kasih. Selanjutnya bergeser ke Pak Kris. Baik. Terima kasih. Sesi closing statement ini saya ingin menyampaikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas bahwa pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, kita bersama. Sehingga saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, apapun posisi kita, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mencegah stunting. Caranya apa? Dengan melalui program genting ini, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita untuk bersama-sama menyadarkan masyarakat bahwa stunting masih di sekitar kita, insya Allah masyarakat Banyumas makin sadar untuk cegah stunting, sehingga angka stunting di Banyumas menjadi turun. Amin.
Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih Pak Kris. Closingnya tadi sudah sangat bagus, mengajak masyarakat bersama untuk peduli ada stunting, masih ada stunting di sekitar kita, dan ayo menjadi orang tua asuh cegah stunting. Nah, kita di penghujung acara, saya Hanan Wiyoko sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Kris, dan rekan-rekan narasumber semua sudah hadir menyempatkan waktu dan kita bersosialisasi. Semoga mas tayangan ini bisa direspon baik oleh masyarakat, nanti PLKB bisa melakukan tindak lanjut, sosialisasi lagi sehingga lebih banyak orang untuk tergerak menjadi orang tua asuh di program Ayo Cegah Stunting. Kita doakan dan kita berjuang terus agar stunting menurun ya Pak ya di Kabupaten Banyumas. Saya pamit mau undur diri pemirsa. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.